Kapan orang Indonesia mulai naik kereta api? Mari kita tanya AI. Tepat nggak ya jawaban AI? Kita verifikasi ke tim riset historia.id. Poin 1 udah tepat, tapi aku jelasin ya bagaimana prosesnya dan siapa pencetusnya. Pada masa kolonial Belanda, anggota komite dari Nederland-Indisch Spoorweg Maskapai saat itu di bawah pimpinan dari Marskalk ditugaskan oleh Belanda untuk membangun jalur-jalur kereta api di wilayah Semarang, Forsten, Landen. Jalur pertama dibangun dari Semarang ke Tanggung. Pembangunan jalur ini baru selesai dan diresmikan pada 10 Agustus 1867. Setelah pembangunan jalur Semarang-Tanggung, akhirnya Marskalk ditugaskan kembali untuk membangun jalur kereta api di wilayah lainnya, seperti di Surabaya, Jakarta, Bandung, Bogor, dan sebagainya. Berarti nomor 1 sudah tepat. Poin 2 juga udah tepat. Karena memang pemerintah kolonial Belanda saat itu mendesain kereta api awalnya untuk mengangkut barang. Tujuannya untuk mengakomodasi dan memudahkan distribusi hasil-hasil dari sumber daya alam dan perkebunan. Kenapa di Semarang? Karena lokasi ini dekat dengan perkebunan dan juga pelabuhan. Jadi ini untuk memudahkan transportasi dari perkebunan ataupun pelabuhan ke pusat perekonomian. Berarti nomor 2 juga udah tepat ya. Poin 3, AI tidak menjelaskan kenapa masyarakat pribumi saat itu hanya bisa mengakses kereta yang lebih murah. Karena saat itu pemerintah kolonial mendesain kereta api itu dengan perbedaan kelas. Kelas-kelas yang ada dari setiap gerbong itu dilihat dari jumlah kursi dan juga kenyamanannya. Semakin sepi gerbongnya dan semakin nyaman, tentu harganya semakin mahal. Makanya, para pribumi yang bekerja di pelabuhan dan juga di perkebunan hanya menaiki kereta dengan kelas yang lebih murah, karena mereka tujuannya hanya untuk bekerja. Jadi, mereka hanya bisa mengakses kelas-kelas yang bawah dan harga yang sangat murah. Berarti nomor 3 kurang tepat ya. Poin keempat, lagi-lagi udah tepat. Menurut Ibnu Murti dalam Selayang Pandang Sejarah Perkereta-apian Indonesia, setelah Marskalk membangun jalur kereta api yang ada di Semarang ke Tanggung, itu menginspirasi beberapa penerusnya untuk juga membangun beberapa jalur kereta api di wilayah lain, seperti di Solo, Jogja, Bandung, Surabaya, dan sebagainya. Hingga akhirnya jalur kereta api itu udah mulai meluas dan banyak dibangun di Pulau Jawa. Berarti nomor 4 sudah tepat. Poin terakhir, tidak tepat. Karena AI langsung loncat nih, dari masa proklamasi langsung jadi nasionalisasi. Padahal setelah proklamasi 1945, kita baru mengambil alih perkereta apian itu dari Jepang terlebih dahulu. Puncaknya pada tanggal 28 September 1945, akhirnya kita berhasil membuat Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Baru pada tahun 1946, Belanda kembali ke Indonesia dan membentuk kembali perkereta-apian di Indonesia di bawah Belanda. Tapi tidak bertahan lama. Setelah konferensi Meja Bundar 1949, akhirnya pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi seluruh aset yang ada di bawah Belanda. Makanya, pusat perkereta-apian Indonesia yang ada di bawah Belanda akhirnya diubah menjadi perusahaan negara kereta api. Kelak, perusahaan ini berubah menjadi PT KAI. Dampaknya sangat dirasakan ya sampai saat ini. Akhirnya, banyak masyarakat yang dapat mengakses kereta api dan sangat mudah untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Berarti nomor terakhir tidak tepat. Nah, dari jawaban-jawaban yang dikasih sama AI, akhirnya kita tahu bagaimana perkembangan kereta api di Indonesia. Yang awalnya didesain untuk pengangkutan barang, sekarang kita jauh lebih mudah mengakses kereta api untuk transportasi kemanapun kita pergi. Tapi lagi-lagi aku ingetin, teman-teman jangan bergantung sama AI.
Kalau mau tahu tentang sejarah kereta api, nggak apa-apa tanya aja, tapi tetap harus cek ke sumber yang valid dan terpercaya. Next, kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah!